Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Lestari dengan NIM 220103099. Saya akan menjelaskan tentang asas equality before the law dan presumption of non-action serta contohnya. Asas equality before the law adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan, politik, agama, golongan, dan sebagainya. Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3A KUHP dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan butir 3 KUHP perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedaan perlakuan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Contohnya, dalam pengadilan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum terhadap mereka berdasarkan faktor seperti ras, agama, atau gender. Asas presumption of innocence adalah yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan kesalahannya. Contohnya, jika seseorang ditangkap dan dianggap terlibat dalam suatu kasus kriminal, dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menemukan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu pra-peradilan dan mengapa pra-peradilan perlu dilakukan dan apa konsekuensi apabila pra-peradilan dikabulkan. Pra-peradilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik dan penuntut umum. Kemudian, mengapa pra-peradilan perlu dilakukan dan apa konsekuensi apabila pra-peradilan dikabulkan? Pra-peradilan penting untuk memastikan bahwa setiap kasus memiliki dasar hukum yang kuat sebelum masuk ke dalam persidangan formal. Jika pra-peradilan dikabulkan, konsekuensinya adalah penghentian kasus atau tindakan lanjutan berdasarkan keputusan pengadilan tersebut. Ini membantu mencegah pemborosan waktu dan sumber daya dalam proses hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penuntutan dan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dan apa itu deponering. Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan. Setelah penuntutan umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka ia akan segera mempelajarinya dan menelitinya, serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jaksalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana. Deponering adalah istilah yang merujuk pada proses penyitaan atau penahanan barang bukti oleh jaksa selama proses penuntutan. Ini dilakukan untuk memastikan barang bukti tersebut tidak hilang, rusak selama proses hukum. Nah, perbedaan rule of the law dan red touch. Rule of the law dan red touch adalah dua konsep hukum yang sering kali disamakan. Namun, sebenarnya memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum. Yang pertama itu rule of the law atau negara hukum. Rule of the law adalah konsep yang menekankan pentingnya aturan hukum yang sama berlaku untuk semua orang, pemerintah dan warga negara. Dalam rule of the law, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan setiap orang dianggap sama di hadapan hukum. Prinsip rule of the law menjamin perlindungan hak asasi manusia,
kebebasan sipil, dan keadilan yang merata bagi semua individu. 2. Rechtsstaat atau negara hukum adalah konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Jerman yang menekankan pentingnya supremasi hukum dan kepastian hukum. Dalam Rechtsstaat, hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara adil oleh otoritas hukum yang independen. Hukum Rechtsstaat juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan yang merata. Namun, dengan penekanan pada kepastian hukum dan independensi lembaga hukum. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan peranan advokat dalam perkara pidana dan apa itu Miranda Law dan apa KUHP dalam mengadopsi Miranda Law itu. Peran advokat dalam perkara pidana. Advokat memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana itu melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Proses advokat meliputi memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, mewakili terdakwa di pengadilan, memberikan nasihat hukum, mengajukan pembelaan, dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses hukum. Miranda Law merujuk pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Miranda 5, Arizona pada tahun 1966. Keputusan ini menetapkan bahwa tersangka yang ditangkap harus diberitahu bahwa tentang hak-hak sebelum mereka diinterogasi oleh pihak berwajib. Hak-hak yang harus diberitahukan kepada tersangka yang dikenal sebagai Miranda Rights meliputi hak-hak untuk tetap diam, hak untuk mendapatkan pengacara, dan peringatan bahwa apa yang mereka katakan dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Apakah KUHP telah mengadopsi Miranda Law? KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak secara langsung mengadopsi Miranda Law seperti yang ada di Amerika Serikat. Meskipun demikian, KUHP memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa meliputi hak-hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan penjelasan tentang hak-hak mereka. Prinsip-prinsip hak tersangka atau terdakwa dalam KUHP sebagian besar sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh Miranda Law, meskipun dengan perbedaan dalam konteks dan implementasi sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Sekian beberapa materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.